Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan pelajaran matematika minat dan materi persamaan trigonometri. Untuk kali ini yang part 3. Dan kali ini masih membahas tentang persamaan trigonometri karena masih banyak tipe-tipe contoh soal yang berbeda-beda. Nah, sekarang Ibu akan membahas bagaimana jika sinnya ada variabel ada koefisien di depan variabel. Seperti yang di contoh soal ini, sin 2x sama dengan sin setengah V dengan interval 0 sampai 2V. Masih sama permintaannya, mencari himpunan penyelesaiannya. Bagaimana kalau contoh soal seperti ini? Baik, simak baik-baik ya. Nah, kita harus ingat dengan rumus sin. Sin x sama dengan sin alfa. Di sini sin x itu rumusnya alfa ditambah k. Nah, karena di sini permintaannya 2V bukan 360, maka kita ganti jadi 2V. Dan satu lagi di sini yaitu V dikurangi alfa ditambah K2V. Ini rumus ini selalu harus diingat. Lalu kita aplikasikan rumus tersebut. Nah, di sini yang pertama sin 2x. Alfa di sini adalah 2x sama dengan, lalu di situ permintaannya sin setengah V. Kita substitusikan setengah V atau V per 2 sama saja ya. Lalu ditambah K2V. Nah, di sini ada sin 2x dan V per 2 ditambah K2V. Lalu bagaimana ini? Kita ubah dulu menjadi X saja. Itu artinya bagaimana? Nah, di sini kan karena di depan variabelnya ada 2, berarti kita bagi X sama dengan V per 2 ditambah K2V dibagi 2. Nah, ini semua kita bagikan 2. Lalu sampai sini bagaimana? Ini kita ubah dalam bentuk pecahan dulu, yang ini ya. Nah, yang ini karena di sini ada perkalian, kita bisa langsung coret di sini si 2-nya. Jadi sisa V. Lalu yang ini bagaimana? V per 2 dibagi 2. Ingat, pembagian di sini walaupun sudah dibagi dengan yang atas dibagi dengan yang bawah, dia masih tetap berlaku untuk yang ini. Jadi bukan berarti ini hilang, tapi karena masih ada yang ini. Sekarang contohnya Ibu tulis di sini yang ini untuk mencari V per 2 dibagi 2. V per 2 dibagi 2. Masih ingat tidak dengan pecahan dibagi satuan? Ini satuan ya, bukan pecahan bentuknya. Berarti kita balik jadi V per 2 dibagi per 1. Jadi angka 2-nya dibawa per 1 per 2. Nah, ini kan 2 saja. Kita ubah ke pecahan jadi 2 per 1. Nah, begitu. Setelah itu kita pindahkan karena ini kan pecahan dibagi pecahan. Nah, di sini jadi V per 4. Sudah. Ini kita substitusikan ke sini. Jadi V per 4 ditambah KV. Atau kita ini X-nya. Ini baru X-nya ya. Kita belum ke himpunan penyelesaiannya. Lanjut. Sekarang
Rumus pertama itu alfa ditambah K2V. Substitusikan seperti biasa. Dimulai dari K-nya sama dengan 0. X sama dengan V per 4 ditambah K-nya 0 dan V. 0 kali V ya habis ya. 0. Jadi sisanya di sini V per 4. Nah, di sini V per 4, apakah dia memenuhi atau tidak? Kita ingatkan ini dengan 180. 180 bagi 4 berapa? 45 derajat. Berarti masih di antara 0 sampai 2V atau 0 sampai 360. Berarti ini memenuhi. Satu lagi. Kita substitusikan K sama dengan 1. Di sini Kx sama dengan V per 4 ditambah 1V atau 1 kali V. Nah, di sini V per 4 ditambah V saja ya. Nah, di sini V saja, tapi harus disamakan penyebutnya. Berarti di sini 4V dibagi 4. Kenapa Ibu 4? Karena V dikali 4. V kali 4 atau 4V bagi 4 sama dengan V saja. Artinya setelah sama penyebutnya jadi 5V per 4. Sampai sini apakah masih memenuhi? Kita cek ini dikali 180. 5 dikali 180 atau yang ini dulu deh, 180 dibagi 4 berapa? 45 derajat dikali 5. Mas 225. Berarti ini masih memenuhi di antara 0 sampai 2V atau 0 sampai 360. Jadi untuk mengecek apakah ini memenuhi V-nya atau tidak, kita cek substitusikan ya 180 boleh, atau kalian sebenarnya sudah lihat ya. Di sini 5 bagi 4 berapa? 1, sekian. Anggap V di sini variabel. Lalu di sini V doang. Nah, atau 1 per 4V. 1 per 4V di antara 0 sampai 2V. Masih memenuhi. Walaupun kalian tidak mensubstitusikan 180. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau saya mencoba substitusikan K sama dengan 2? Boleh. Di sini X sama dengan V per 4 ditambah jadi 2V ya langsung. Nah, ingat ini jangan langsung ditambahkan, tapi kalian samakan penyebut dahulu. V per 4 ditambah 2V kali 4, 8V per 4 sama dengan 9V per 4. Nah, sebenarnya ini tidak usah disubstitusikan 180 juga boleh. Ini aja, 9 bagi 4 berapa? 9 bagi 4 sekitar 2,5 sekian. Berarti melebihi 2 dong. Berarti ini tidak memenuhi. Ini baru 1. Belum yang kita substitusikan dengan rumus V kurang alfa. Lanjut. Di sini yang 180-nya, ini yang kedua ya. Kita pakai yang ini, X-nya masih yang ini, tapi hanya kita tambahkan dikurang V. Jadi V dikurangi alfanya yang mana? Yang ini, V per 4 ya. Oke. Atau boleh deh substitusikan dulu yang setengah V. Jadi di sini V per 2 yang ini ya. Lalu kita tambahkan dengan K2V. Ini untuk mencari X yang kedua. Ini X pertama. Ini X kedua. Oke. Lanjut. Di sini ingat, ini bukan habis, tapi kita samakan penyebut. Di sini V per 2 dari ini ya. V ini dari rumusnya. Ini alfa yang setengah V, lalu kita substitusikan setengah V. V per 2 atau setengah V sama saja. Jadi di sini penyebutnya 2V per 2 dikurang V
bagi 2. Penyebutnya harus 2. Jadi V dikali 2. Sekarang 2V bagi 2 V saja. Nah, ini dari sini. Ditambah K2V. Oke, sekarang di sini 2V dikurang V, V saja. V dibagi 2 ditambah K dikali 2V. Sekarang ini yang X2. Tapi ini baru kita substitusikan yang ini. Nah, lalu bagaimana? Yang variabelnya kan ada 2, berarti harus dibagi 2. Nah, kita cek ya. Tadi yang 180 Ibu substitusikan di sini V. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Kalau substitusikan V saja dikurang V setengah ditambah K2V. Lalu di sini kita substitusikan lagi. Nah, yang 2V ini, yang ini hasilnya ternyata ini belum dibagi 2. Hasilnya ternyata V per 2. Lalu ini sesuai rumus ya. Yang ini alfa. Nah, ini lalu dibagi 2. Baru hasilnya V per 4 atau K dibagi V. Ini akan berlaku sama ketika sama dibagi 2 juga. Karena variabelnya dapat 2. Di depan variabel ada koefisien 2. Maka dari itu berarti harus diapakan? Ya, tidak usah kita lanjutkan. Karena ini hasilnya akan sama dengan ini. Boleh dicoba cek nih. Ini kan 2X, baru 2X ya. Ketika ini dibagi 2, ini dibagi 2 sama seperti ini. Jadi X2 pun rumusnya V per 4 tambah KV. Ini kebetulan sama. Nah, sekarang kita substitusikan yang ini, yang X kedua dengan X1 sama saja. Substitusikan lagi dengan 0 sampai datar hingga. Baik, nah untuk X2 sebenarnya tidak usah dicari lagi. Tidak usah disubstitusikan 0 sampai seterusnya. Karena kita bisa lihat X1 dan X2 nya sama saja ya rumusnya. V per 4 ditambah KV. Ya sudah, berarti himpunan, walaupun kalian substitusikan akan sama seperti yang ini. Hasilnya akan sama saja. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? V per 4 dan 5V per 4. Selesai. Jadi nggak usah kalian substitusikan lagi, lihat sama saja rumusnya ya. Terima kasih.